Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, seluruh pendengar radio Palopo Mengaji yang mendengarkan secara online, demikian pula dengan kaum muslimin yang berada di Kabupaten Bone, dan juga secara umum kepada setiap muslim dan muslimah dimanapun berada yang sempat mendengarkan atau menyaksikan secara langsung. Alhamdulillah, di kesempatan petang hari ini di penanggalan 27 Sya'ban di tahun 1441 Hijriyah, di hari Senin, kembali kita bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu nafi', mempelajari ilmu syar'i yang dengannya kita membangun amalan-amalan saleh kita, yang mana amalan saleh ini adalah merupakan bekal tatkala kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nantinya. Dan insyaallah taala di kesempatan ini kita akan mempelajari tentang salatut tarawih, yang mana pembahasannya kita ambil dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama kibar, ulama besar dan anggota Hay'ah Kibar Ulama di KSA, yakni di Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Dan sesuai dengan nama daripada kitab ini, Al-Mulakhas, maka tentunya ini pembahasannya akan ringkas. Pembahasannya akan ringkas. Dan sengaja kita mencari yang ringkas-ringkas. Ini pertama, sekedar untuk mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin yang mungkin telah pernah mendengarkan atau mengetahui sebelumnya, dan kemudian mereka ini lalai. Dan juga kepada kaum muslimin yang belum pernah mendengarkan sebelumnya, sehingga pembahasannya tidak terlalu bertele-tele dan membuat orang bosan untuk mempelajarinya. Kita masuk kepada kitab beliau. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu fi salatit tarawih wa ahkamiha. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang salat tarawih dan hukum-hukum yang terkait dengan salat tarawih. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang salatut tarawih dan hukum-hukum yang terkait dengan salatut tarawih.
Beliau mengatakan, mimma syara'ahu nabiyul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan al-mubarak salatut tarawih. Termasuk dari apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau disifati dengan Nabiyul Huda, Nabi yang membawa petunjuk, yang beliau syariatkan di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, adalah pelaksanaan salat tarawih. Wa hiya sunnatun muakkadatun, dan itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Summiyat tarawih lianna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i rakaat. Dinamakan dengan salat tarawih, dinamakan salat ini dengan tarawih sebab manusia dahulunya mereka beristirahat. Mereka beristirahat setiap selesai menyelesaikan 4 rakaat. Li'annahum kanu yutiluna as-salatah. Sebab mereka dahulu ketika melaksanakan salat ini, mereka memperpanjang salatut tarawih. Ini paragraf yang pertama yang disebutkan Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala. Dari paragraf ini ada beberapa poin pembahasan yang penting untuk kita pahami dan ketahui bersama. Pembahasan yang pertama terkait dengan definisi atau ta'rifu salat tarawih. Di sini Syekh menyinggung tentang definisi salat tarawih. Nah, tarawih itu jamak dari kata tarwihah. Jamak dari kata tarwihah yang bermakna beristirahat atau mengistirahatkan. Nah, dan di sini Syekh menyebutkan, li'anna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i rakaat. Nah, sebab dahulu, yakni mereka di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan juga setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka melaksanakan salat tarawih, mereka ini mengerjakannya 4 rakaat, dan 4 rakaat ini dipisah dengan salam. Artinya setiap 2 rakaat itu salam. Nah, setelah genap 4 rakaat, maka kemudian mereka beristirahat. Sebab 4 rakaat yang mereka laksanakan sebelumnya itu panjang. Li'annahum kanu yutiluna as-salatah. Nah, dan ini diungkapkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwasanya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menambah, baik itu di bulan Ramadan maupun selain daripada bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Artinya hanya 11 rakaat. Nah, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat dan tidak usah ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat beliau. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian beliau menambah lagi 4 rakaat dan tidak perlu Anda bertanya bagaimana panjang dan bagusnya beliau. Summa yusalli salasan. Setelah itu beliau melakukan salat dengan 3 rakaat. Ini jemaah sekalian, mengapa disebut dengan tarawih. Nah, adapun secara istilah disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan ini kita nukil dari kitab Majmu' Fatwa beliau. Beliau menyebutkan tentang salatut tarawih secara istilah adalah qiyamul lail jama'atun fi Ramadan.
yaitu salat malam atau qiyamul lail yang dilakukan secara berjamaah, dan itu di bulan Ramadan. Ya. Dan itu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, dari sini menunjukkan bahwasanya salatut tarawih ini adalah salah satu dari jenis qiyamul lail. Dan qiyamul lail atau bahasa Indonesianya adalah salat malam, adalah salat sunnat yang dikerjakan setelah Isya sampai dengan sebelum terbitnya fajar. Sampai sebelum terbitnya fajar. Itu semuanya masuk dalam kategori qiyamul lail. Apakah sebelumnya diawali dengan tidur, yang kemudian disebut dengan tahajud, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuk maqaman mahmuda. Dan di antara sebahagian malam hendaklah kalian bertahajud. Nah, asa ayyab'atsaka rabbuk maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu dengan maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Nah, dan secara umum disebutkan di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai yang berselimut, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumil lail, bangunlah di waktu malam, qiyamul lail illa qalila. Nah, niswahu awinkus aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ini secara umum qiyamul lail, dan qiyamul lail yang dilakukan di bulan Ramadan itu disebut dengan tarawih, disebut dengan tarawih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, istilah atau penamaan yang para ulama sematkan untuk salat di malam hari di bulan Ramadan, yaitu salatut tarawih. Ini ada sebahagian orang itu membantahnya, dan mereka mengatakan itu salat adalah salat yang bid'ah. Itu adalah salat yang bid'ah. Bahkan mereka mempermasalahkan tentang penamaannya, itu salatut tarawih. Nah, maka kita katakan jemaah sekalian, memang Nabi SAW itu tidak pernah mengatakan bahwa qiyamul lail di bulan Ramadan disebut tarawih. Kita tidak akan temukan hadits yang menyebutkan Nabi mengatakan demikian. Nah, namun para ulama itu berijtihad dan memberikan istilah tersebut. Sebagaimana dimaklumi, Nabi juga tidak pernah menamakan salat 2 rakaat ketika masuk ke masjid dengan tahiyatul masjid. Tidak akan kita temukan dalam hadits Nabi sebutkan itu sebagai tahiyatul masjid. Tetapi para ulama berijtihad dan memberikan nama untuk salat tersebut. Di antara manfaatnya adalah untuk tafriq, membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Nah, dan penamaan ini atau istilah tarawih untuk salat malam di bulan Ramadan itu sudah lama dikenal di kalangan para ulama. Sudah lama dikenal, dan berjalan di lisan-lisan dan di tulisan para ulama tanpa ada satupun yang membantah atau mengingkarinya. Lihat saya jemaah sekalian, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah, di dalam sahih beliau itu Sahihul Bukhari, beliau menyebutkan satu kitab khusus, yaitu kitabus salatit tarawih. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu sudah lama ada, dan tidak ada yang mengingkari dari kalangan para ulama. Demikian juga dengan Imam Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi yang wafat pada tahun 294 Hijriah, dalam kitab beliau Mukhtasar Qiyamul Lail. Nah, menyebutkan juga dengan salatut tarawih. Nah, olehnya jemaah sekalian, mereka yang mengatakan bahwasanya baik itu istilahnya maupun salatnya adalah sesuatu yang mengada-ada, maka ini sedikit banyak dia perlu untuk membaca sirahnya para ulama, membaca sirahnya para ulama, yang mana hal ini sama sekali tidak pernah diingkari oleh para ulama, baik yang al-mutaqaddimin sampai
kepada yang mutaakhirin, baik yang klasik sampai ulama yang kontemporer. Nah, kemudian dari apa yang disebutkan Syekh di sini, beliau menyebutkan bahwasanya mimma syara'ahun nabiyyu, dari apa-apa atau termasuk dari yang Nabi syariatkan. Ini menunjukkan bahwasanya salat tarawih itu ada dasar pensyariatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dasar pensyariatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan cukup banyak hadits yang menyebutkan hal tersebut. Dan insyaallah seiring pembahasan kita ini, kita akan sebutkan beberapa hadits yang terkait dengan hal tersebut, yang seluruhnya itu menunjukkan bahwasanya salatut tarawih itu adalah ibadah yang disyariatkan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada sidang pendapat di kalangan para ulama akan hal tersebut. Sebagaimana para ulama itu juga sepakat tentang hukum salatut tarawih. Dan ini yang disebutkan juga oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di sini, yaitu wahiyya sunnatun muakkadatun. Bahwasanya hukum salat tarawih adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, sebab di sana ada sunnah yang ghairu muakkadah. Adapun salatut tarawih masuk dalam kategori sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Dan di antara dalil atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para sahabat terkait dengan pensyariatan salatut tarawih adalah hadis yang datang dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau pernah berdiri di atas mimbar Hims. Kemudian beliau mengatakan, "Qumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata 23 fi syahr Ramadan ila thuluthil lail al-awwal." Kata beliau, kami pernah salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-23 Ramadan. Malam ke-23 Ramadan ila thuluthil lail al-awwal. Sampai sepertiga malam yang pertama. Summa kumna ma'ahu lailatul khamis wa ishrin ila nisfil lail. Kemudian kami salat lagi bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni salat malam di bulan Ramadan pada malam ke-25. Dan itu ila nisfil lail. Itu kami salat sampai dengan pertengahan malam. Naam. Summa qama bina lailatas 27 hatta dhananna an la nudrika al-falah. Kemudian pada malam ke-27 kami kembali salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini salatnya lebih panjang. Sampai-sampai kata Nu'man bin Bashir, kami khawatir tidak mendapatkan al-falah. Tidak mendapatkan al-falah. Qala wa kunna nad'u as-sahur al-falah. Kami dulu biasa menyebut waktu sahur itu dengan waktu falah. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatut tarawih. Ini testimoni daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, demikian pula oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunannya, dan Imam Ibnu Khuzaimah. Dan selain daripada mereka. Dan hadits ini sanadnya dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, telah kita sebutkan tadi bahwasanya salatut tarawih hukumnya sunnah muakkadah menurut kesepakatan para ulama. Dan kesepakatan ini dinukil oleh Imam Nawawi baik dalam Al-Majmu' beliau maupun dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Nah, kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya salatut tarawih di sini yang merupakan petunjuk dan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan di bulan Ramadan. Menunjukkan bahwasanya salat tarawih hanya khusus di dalam bulan Ramadan.
Maka kalau ada orang mau melaksanakan salat tarawih di luar bulan Ramadan, ya, walaupun niatnya bagus, dia berkumpul misalnya di masjid dan seterusnya, ya, dia ingin melaksanakan salat tarawih tapi itu di luar bulan Ramadan, maka bisa kita pastikan itu adalah amalan yang mengada-ada dan tidak ada tuntunan sama sekali. Nah, olehnya para ulama itu menegaskan bahwa salatut tarawih di luar Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang mengada-ada atau bid'ah. Ya, sesuatu yang mengada-ada atau bid'ah. Nah, kecuali kalau misalnya kebetulan ya ada sekelompok orang sedang bermalam bersama ya di rumah di luar bulan Ramadan ya. Ini di luar bulan Ramadan. Lalu mereka melaksanakan qiyamul lail bersama di rumah tersebut tanpa ada perencanaan sebelumnya. Ya, tanpa ada perencanaan sebelumnya. Iya. Dan mereka kemudian melaksanakannya dengan cara berjamaah. Ya. Nah, maka hal ini boleh saja sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukannya bersama dengan sejumlah sahabat. Di antaranya adalah bersama dengan Abdullah ibn Abbas, ya, bahkan beliau pernah melakukannya dengan Abdullah ibn Mas'ud dan pernah juga beliau lakukan bersama dengan Hudzaifah ibn Yaman. Ya, radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi ini ya, sifatnya insidental. Nabi tidak lakukan secara terus-menerus, ya. Dan beliau tidak melakukannya di masjid. Nah, beliau tidak melakukannya di masjid dan itu tidak ada perencanaan sebelumnya. Nah, dan untuk lebih lengkapnya silahkan melihat kepada apa yang dijelaskan atau diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti di jilid yang keempat di halaman 60 sampai dengan halaman 61. Nah, maka kesimpulannya bahwasanya salatut tarawih hanya khusus di dalam bulan Ramadan, ya. Dan kalau itu di luar Ramadan maka tidak dinamakan dengan salatut tarawih. Nah, ini jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, Asy-Syaikh menyebutkan hafizahullah, wa fi'luha jama'atin fil masjid afdal. Faqad shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi fil masjid layali. Ya. Dan melakukan salat tarawih dengan berjamaah di masjid itu lebih utama. Ya, di masjid lebih utama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukannya bersama dengan para sahabat beliau, ya, pada beberapa malam di bulan Ramadan. Ya. Summa ta'akhkhara an salati bihim. Ya. Kemudian beliau tidak melanjutkannya, ya, khaufan min an tafudha alaihim, sebab beliau khawatir itu akan menjadi wajib atas mereka. Kama thabata fis sahihaini, sebagaimana telah ada disebutkan dalam as-sahihain, yaitu Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari ummul mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjid dzata lailah. Bahwa Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat, ya, di masjid suatu malam, ya. Suatu malam beliau pernah salat di masjid. Wa shalla bi salatihi nasun. Ya, dan ketika beliau salat ada orang yang ikut bersama dengan beliau, ya, atau menjadi makmumnya beliau. Summa shalla minal qabilah wa kathura an-nas. Ya, summa jitama'u min lailatis tsanitsah wal rabi'ah. Ya. Lalu setelahnya pada malam berikutnya beliau pun kembali melaksanakan salat tersebut. Ya. Dan yang ikut salat atau menjadi makmum semakin banyak. Iya. Nah, lalu akhirnya manusia atau kaum muslimin ketika itu, dan tentunya kaum muslimin ketika itu adalah para sahabat ridwanullah anhum ajmain, mereka pun banyak berkumpul pada malam ketiga atau malam keempat. Ya. Falam yakhruj ilaihim. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar mengimami mereka. Falamma asbaha, lalu ketika paginya, qala, beliau mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tafruḍa 'alaikum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya, ya, saya melihat apa yang kalian lakukan. Ya, saya melihat apa yang kalian lakukan
dan tidak ada yang menghalangi saya keluar untuk mengimami kalian, untuk salat bersama dengan kalian, kecuali saya khawatir salat ini menjadi wajib atas kalian. Kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wa dzalika fi Ramadan, dan itu di bulan Ramadan. Wa fa'alaha sahabatuhu min ba'di. Ya. Lalu setelah Nabi wafat, ya, para sahabat juga melakukannya. Ya. Wa talaqqataha ummatahu, ya, ummatu bil qabul. Dan ini diterima, ya, dan dinukil terus menerus, ya, setelah para sahabat, ya, kepada umat beliau, ya. Nah, dan mereka menerimanya. Ya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif, siapa saja yang melakukan qiyam atau salat malam bersama dengan imam sampai imamnya selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka, ya, dituliskan baginya atau ditetapkan baginya qiyam satu malam penuh atau salat semalam suntuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, siapa saja yang menegakkan qiyamul Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Ini paragraf yang kedua yang Syekh sebutkan di sini. Dari apa yang Syekh sebutkan di sini tersimpul beberapa poin-poin pembahasan. Pembahasan yang pertama terkait dengan tempat pelaksanaan salat tarawih. Ya. Di awal Syekh menyebutkan wa fa'alah jama'at fil masjid afdal. Ya. Wa fi'luha, ya, jama'atin fil masjid afdal, dan melakukannya dengan berjamaah di masjid ini lebih utama. Nah, para ulama rahimahumullahu jami'an wa hafizahumullahu jami'an, iya, mereka ini sepakat bahwasanya, ya, yang namanya salatut tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan tentunya karena hukumnya adalah sunnah, ya, maka tentu tempat pelaksanaannya kembali kepada hukum asal dari pelaksanaan salat sunnah. Iya, yakni tidak mesti dilakukan di masjid. Nah, termasuk salatut tarawih. Iya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, iya, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura. Iya. Nah, jadikanlah dari salat kalian itu di rumah-rumah kalian. Ya. Nah, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, tempat pelaksanaan salat sunat, ya, asalnya, ya, itu tidak mesti di masjid. Ya. Nah, dan itu dilaksanakan di rumah. Sebagaimana kita akan temukan dalam sejumlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melaksanakan salatul rawatib, ya, itu di rumah beliau. Ya. Nah, itu di rumah beliau. Nah, kemudian jemaah sekalian, para ulama itu berbeda pendapat, ya, tentang mana yang lebih utama. Ya, tentang mana yang lebih utama, apakah dikerjakan di masjid dengan berjamaah atau di rumah. Ya. Nah, dan bukan maksudnya mana yang benar, mana yang salah. Tetapi perselisihan para ulama adalah mana yang lebih utama. Apakah dilaksanakan di rumah, iya, ataukah dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Nah, jadi jangan salah faham. Iya, jangan sampai dikatakan bahwasanya salatut tarawih di rumah itu tidak sah, tidak benar. Iya, dan yang benar hanya salat di masjid. Iya, demikian pula sebaliknya. Nah, tetapi yang benar adalah para ulama berselisih tentang mana yang lebih utama. Nah, mana yang lebih utama. Nah, dan yang lebih kuat insyaallah taala atau yang lebih rajih adalah salatut tarawih itu dilaksanakan di masjid dengan berjamaah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Kemudian setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu mengumpulkan para sahabat ya untuk mengerjakannya di masjid ya dengan satu imam. Ya, ketika itu ada Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dar yang beliau perintah untuk menjadi imam radhiyallahu anhum. Ya, sebab kenapa? Sebelumnya beliau menyaksikan para sahabat itu berkelompok-kelompok dan masing-masing memiliki imam sendiri. Nah, dan masing-masing memiliki imam sendiri. Nah, ini ya. Ini tempat pelaksanaan salat tarawih itu dengan berjamaah di masjid itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih afdal. Dan untuk kaum wanita asalnya lebih utama melaksanakan di rumah. Ya, asalnya lebih utama kalau mereka melaksanakannya di rumah. Walaupun boleh mereka ikut berjamaah di masjid jika pada hal tersebut terdapat maslahat yang besar ya dan juga aman dari fitnah. Ya, kalau ada maslahat yang besar dan juga aman dari fitnah. Nah, ini yang rajih dan ini yang dikuatkan pula oleh Syekh Hafizahullah di sini. Nah, namun jemaah sekalian hal ini menyisakan satu masalah. Nah, kenapa? Sebab apa yang kita sebutkan di sini itu pada kondisi dan keadaan yang aman. Itu pada kondisi dan keadaan yang aman. Iya. Nah, di masa kita ini, ya, khususnya ya, belakangan ini, ya, dimaklumi kita berada di masa dan kondisi yang terjadi wabah, terjadi pandemi, yaitu COVID-19, ya, coronavirus disease 19. Ya. Nah, yang hasilnya ya, di berbagai negara, termasuk di negara kita tercinta, Republik Indonesia, pemerintah Republik Indonesia, baik pusat, ya, Presiden Jokowi hafizahullah ta'ala, sampai kepada pemerintah daerah, itu mengeluarkan himbauan. Ya, mengeluarkan himbauan untuk menghindari dan mensterilkan tempat-tempat ya, yang ada konsentrasi massa. Ya, tempat-tempat berkumpulnya manusia. Nah, itu semua dalam rangka untuk ya, memutuskan mata rantai ya, dari penyebaran virus COVID-19. Nah, sampai ya, awalnya adalah social distance, sekarang menjadi physical distance, yaitu menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain. Ya. Nah, dan WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization itu merekomendasikan jarak antara satu orang dengan orang lain itu paling dekat itu 1 meter. Nah, ini semua dalam rangka mencegah, ya, dalam rangka mencegah sekaligus memutuskan mata rantai virus ini sehingga tidak menyebar kepada orang lain. Nah, sebab dimaklumi jemaah sekalian sebagaimana pemberitaan yang telah kita dengarkan, kita lihat, kita nonton mungkin setiap saat, ya, bahwasanya penyebaran virus ini begitu masif. Ya. Nah, dan telah banyak negara yang melakukan lockdown atau melakukan ya, proses karantina untuk negaranya. Itu semua dalam rangka ya, menimbulkan mudarat yang bisa timbul. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pemerintah mengeluarkan himbauan tersebut perlu untuk kita pahami. Itu sudah sesuai dengan maqasidus syariah, ya. Sudah sesuai dengan dalil nakli dari Al-Qur'an was sunnah. Ya, sudah sesuai dengan qawaidus syariah. Nah, sudah sesuai dengan ya maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah di sana ada disebut dengan maqasid ad-daruriyah. Ya, sebagaimana di sana ada juga disebut dengan maqasid ya, hajiyah dan maqasid al-kamaliyah. Maqasidud daruriyah ya, tujuan syariat ya, yang sifatnya daruriyah, yang sifatnya sangat urgen ya, sifatnya sangat penting, sangat mendasar. Apa itu? Itu menjaga 5 hal. Menjaga 5 hal pokok, menjaga agama ya, menjaga akal, kemudian menjaga jiwa atau menjaga nyawa, ya, termasuk di dalamnya menjaga darah manusia, ya, kemudian ya, menjaga ya, nasab atau nasal, keturunan, ya, dan menjaga harta benda. Nah, dan adanya himbauan tersebut itu sudah sesuai dengan hal ini. Ya, sudah sesuai dengan maqasidus syariat, itu maksud dari adanya syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab syariat Islam itu datang menjaga 5 hal pokok tersebut yang ada pada diri kaum muslimin. Salah satunya adalah menjaga nyawa manusia. Makanya kita akan temukan dan banyak jumpai dalil-dalil nakli dari Al-Quran was sunnah. Yang kemudian dari dalil-dalil tersebut, para ulama mengeluarkan kaidah-kaidah. Yang kaidah-kaidah ini berdasarkan istinbat daripada dalil-dalil yang ada. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kalian. Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darar wala dirar." Tidak boleh mendatangkan mudarat untuk diri sendiri sebagaimana tidak boleh mendatangkan mudarat atau bahaya kepada orang lain. Nah, ini semua sesuai dan sejalan apa yang dihimbau, apa yang diarahkan oleh pemerintah kita. Olehnya jemaah sekalian, dalam kondisi yang seperti ini, maka yang lebih afdal dan lebih utama kalau seseorang melaksanakan salatul tarawih dan juga ibadah-ibadah yang lainnya itu di rumahnya masing-masing, dan bukan dilaksanakan di masjid. Nah, di sini kadang muncul syubhat, dan kadang itu syubhat datang dari saudara kita sendiri. Entah mereka dapat dari mana syubhat tersebut, wallahu taala alam. Di antara syubhat yang muncul bahwasanya kenapa cuma masjid yang ditutup dan tidak boleh dilaksanakan salat berjamaah, apakah itu salat Jumat termasuk nantinya salatul tarawih, bahkan nantinya adalah salatul Id. Kenapa pasar, mal-mal masih buka dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita pahami, orang yang mengeluarkan syubhat seperti ini, itu pertama dia melakukan kias yang keliru. Dia mau mengkiaskan rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid dengan tempat-tempat yang seperti pasar, mal, dan tempat-tempat berkumpul manusia yang lainnya. Ini adalah kias yang tidak benar. Nah, kias yang tidak benar. Kenapa? Sebab Allah tidak diragukan, itulah tempat yang terbaik dan tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang ada di permukaan bumi ini. Sebagaimana yang pernah diungkapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Ahabbul biladi ila Allah masajiduha, wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini itulah di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat yang paling Allah benci itu di pasar-pasar. Maka bagaimana bisa seseorang melakukan analogi, seorang melakukan kias atau perbandingan di tempat yang paling mulia, di tempat yang Allah turunkan rahmat, tempat berkumpulnya para malaikat, dengan tempat-tempat yang Allah benci, Allah murkai seperti pasar dan yang semisalnya. Nah, ini yang pertama yang perlu untuk kita ingatkan. Kemudian yang kedua terkait masalah ini, jemaah sekalian, masjid itu kalaupun tidak difungsikan, maka masih ada pengganti. Sementara pasar tidak. Masjid tidak difungsikan, masih ada pengganti. Maksudnya apa? Pelaksanaan sholat itu bisa di mana saja, tidak mesti di masjid. Pelaksanaan ibadah sholat itu bisa di mana saja, tidak mesti di masjid. Pelaksanaan kajian dan yang semisalnya itu bisa di mana saja, tidak mesti di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits yang muttafaqun alaih itu pernah bersabda, "Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dijadikan seluruh bumi ini sebagai tempat untuk sujud dan sebagai tempat dan sebagai alat untuk bersuci. Itu debu yang digunakan untuk bertayamum. Nabi diberikan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seluruh yang ada di bumi ini itu untuk tempat sujud. Sehingga pelaksanaan ibadah salat kalaupun masjid ditutup, masjid disegel, tetap bisa terlaksana. Adapun kalau pasar yang disegel, pasar yang ditutup, maka kebutuhan pokok baik kaum muslimin secara khusus maupun manusia secara umum di mana bisa diambil?
Di mana bisa diambil hal tersebut? Padahal makanan pokok dan kebutuhan pokok tersebut adalah menunjang kehidupan manusia. Nah, dan salah satu hal yang dijaga dalam maqasidus syariah, ya, khusus yang ad-daruriyah, adalah keberlangsungan hidup manusia, nyawa dan jiwa manusia. Maka jangan disamakan hal tersebut. Nah, manusia tidak mungkin mendapatkan makanan pokok di gunung, ya, di laut, ya, termasuk kalau tempat-tempat yang mereka biasa membeli kebutuhan sehari-harinya itu ditutup, ya, mana mereka bisa temukan di tempat lain, di sawah, di gua dan mana bisa. Ya. Nah, adapun pelaksanaan ibadah sholat bisa di mana saja. Ya. Pelaksanaan ibadah sholat bisa di mana saja dan tidak mesti, ya, dan tidak mesti di masjid. Nah, oleh jemaah sekalian, tolong kita pahami hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, bahwasanya konsentrasi massa, ya, itu di masjid, ya, berulang setiap saat, berbeda dengan pasar. Ya, kita minimal ke masjid 5 kali sehari. Ya, belum lagi kalau mereka ada yang singgah, ya, dan kemudian sholat sunat dan seterusnya. Nah, berbeda dengan pasar. Iya, pasar mungkin orang ke pasar sekali dalam sepekan, sekali dalam 2 pekan, atau mungkin ada sekali dalam sebulan. Nah, iya, sehingga peluang untuk mereka berinteraksi itu jauh lebih besar. Nah, kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, physical distancing. Ya. Nah, jaga jarak itu sangat susah dihindari di masjid. Ya, sangat berat dilakukan di masjid. Kenapa? Iya, sebab orang ketika melaksanakan sholatul jamaah, tentunya di antara hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, perintahkan kepada para jemaah sebelum beliau melakukan takbiratul ihram, ya, adalah sawu sufufakum, ya. Nah, luruskan dan rapatkan barisan kalian. Ya. Nah, akan sulit melakukan, ya, physical distancing dalam, ya, dalam kondisi tersebut. Ya, berbeda halnya dengan pasar, berbeda halnya dengan mal-mal. Nah, orang masih bisa, ya, lebih mudah melakukan physical distancing atau menjaga jarak antara satu, ya, antara satu dengan, ya, dengan yang lainnya. Olehnya jemaah sekalian, hendaknya kita pahami hal tersebut, ya, dan jangan kita menganalogikan, ya, mengkiaskan, ya, membanding-bandingkan antara tempat-tempat, ya, yang Allah muliakan seperti masjid dan tempat-tempat seperti pasar, mal dan yang semisal dengan itu. Nah, olehnya sekali lagi di kesempatan ini, ya, tetaplah kita mengikuti himbauan pemerintah, ya, sebab itu sejalan, ya, dengan dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah, ya, dan juga hal ini telah difatwakan oleh sejumlah ulama, baik itu ulama dalam negeri sampai kepada ulama, ya, yang berada di luar negeri. Seluruhnya, ya, mengaminkan hal tersebut dan membenarkan, sebab sudah sesuai dengan maqasidus syariah, maksud dan tujuan daripada adanya syariat ini. Tinggal memunculkan pertanyaan berikutnya. Kalau kita semua sholat berjamaah atau sholat tarawih di rumah, ya, mungkin timbul masalah yang lain. Ya, seperti misalnya, ya, di antara para suami ada yang, ya, ada yang tidak mampu menjadi imam. Ya, ada yang tidak mampu menjadi imam. Atau mungkin, ya, hafalan dan bacaan istrinya jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Nah, bagaimana cara melaksanakan sholat tarawih? Iya, maka kita katakan dalam kondisi seperti ini, ya, tetap suaminya menjadi imam, ya, dengan kondisi bacaan yang ia mampu. Nah, kalau cuma hafal surah-surah pendek itu saja yang dibaca. Bagaimana kalau berulang-ulang? Tidak ada masalah itu berulang-ulang. Sebab yang wajib dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat, dan itu adalah rukun, adalah suratul Fatihah. Ya, adalah suratul Fatihah. Nah, dan bagaimana kalau misalnya si suami sama sekali ia parah dari sisi, ya, makhraj dan sifat huruf? Maka dalam kondisi demikian, ya, anggota keluarga tersebut baik suami maupun istri itu sholat masing-masing, ya, itu sholat sendiri-sendiri, ya. Dan kalau ada anak yang laki-laki yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka dia yang menjadi imam. Kalau tidak, mereka melaksanakan sholat, ya, sholat masing-masing. Nah, ini, ya, telah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, rahimahullahu taala. Nah, cukup ya. Nah, dan poin yang berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan
ya, pada pertemuan yang berikutnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas keimanan, di atas amalan soleh, sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya menjaga negeri kita, menjaga kaum muslimin dari segala hal yang bisa mendatangkan ya bencana. Dan kita berharap sekaligus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita memasuki bulan Ramadan ya dapat melaksanakan ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Mohon maaf atas segala kekurangan, sebagaimana kami mohon maaf jika ada ungkapan yang tidak berkenan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari sisi kami. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.